Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di WKS Link, The Journey of Mining Construction Equipment People. Bapak sekalian, seperti biasanya kami mohon untuk subscribe. Bagi yang belum subscribe dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak sekalian dalam kondisi yang sehat, selalu dalam kondisi yang happy, glory, glowing, dan tentu saja dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa menghadapi kehidupan ini dengan kuat. Tapi beberapa saat lalu kami mendapat DM dari teman-teman minta pertimbangan tentang bagaimana pembelian baru di tahun 2022 ini. Di konten kali ini kita akan sedikit sharing menurut pendapat saya, bukan menjustifikasi, tetapi menurut pendapat saya, dan saya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga nanti bisa menjadikan pertimbangan buat dabu sekalian untuk mengambil unit atau tidak, atau pending dan lain sebagainya. Poin pertama, dabu sekalian, adalah yang dimaksud di sini adalah unit truk material. Biasanya kita pakai truk dump. Itu satu, kita memiliki pekerjaan sendiri atau tidak. Apakah kita sudah terikat kontrak, apakah kita memiliki supply yang sudah pasti untuk tahun 2002 ini. Dikarenakan untuk tahun 2002 ini infrastruktur hanya berjalan, dana untuk infrastruktur hanya berjalan sekitar 30%, sementara 70% lainnya untuk pembangunan atau untuk bantuan COVID. Karena di masa pandemi ini pekerjaan di luar itu sangat susah, karena agak begitu susah, karena beberapa pekerjaan yang sifatnya personal atau ke person-person atau perorangan itu juga sedikit menghadapi kendala ekonomi, karena beberapa yang ingin membangun rumah, beberapa yang ingin membangun sesuatu itu pasti akan terkendala dengan sisi pendapatan dari para user atau customer yang akan membeli material. Kedua, Dabku sekalian harus pastikan dana yang untuk pembelian unit itu untuk tahun 2022 ini itu dana-dana adem teman-teman. Jadi tidak dana-dana yang hangat, misalnya dari pinjaman bank yang pemerintah, atau dana biasanya teman-teman di ini kur ya. Jadi kalau leasing kita nomor 2 kan lah. Jadi biar nanti ketika ada kendala, karena kita tidak mengetahui, ini alamnya serba gonjang-ganjing, sehingga ketika dananya nggak adem nanti membuat pusing seperti yang ngomong. Jadi begitu. Ke poin ketiganya, dabu-dabu sekalian, jangan memakai leasing yang sok galak. Pakai leasing yang mengerti keadaan kita. Pengalaman saya pribadi, ada beberapa leasing, nanti bisa di DM, nanti kalau saya utarakan di sini saya bisa diserbu, disomasi dari berbagai leasing. DM ke saya di email atau email yang tertera di channel ini, leasing-leasing yang agak sedikit bersahabat dengan kita, bersahabat dengan pengusaha. Karena beberapa leasing telat 30 hari aja udah besok pagi kayak ada ketemu malah kayak pencabut nyawa. Jadi terlalu, walaupun kita ngambilnya 30 unit sekalian, itu tetap leasing-leasing yang nggak mengerti itu akan nggak bisa mengerti penderitaan dari para pengusaha angkutan material. Jadi pastikan teman-teman, pastikan dabu-dabu sekalian, leasing itu benar-benar bisa mengerti penderitaan kita. Contohnya kemarin Restrak ada beberapa leasing yang memang komit sama Restrak, itu adalah membantu para nasabah. Tetapi ada Restrak yang buat leasing itu sebagai, atau lembaga pembiayaan, sebagai sarana mau bunuh customer, mau
gencet customer segencet-gencetnya. Jadi kalau restrike itu pemikiran kita itu menunda pembayaran, walaupun pembayaran itu ada tapi ditunda. Tapi jangan salah, di balik pasal-pasal itu ada beberapa lembaga finansial yang bunganya itu dibungakan lagi. Jadi seharusnya misalnya pokok utang kita tinggal 80 atau 50 juta bisa sampai 150, bisa sampai 200 juta. Begitu, jadi bunga dibungakan lagi. Karena yang ngomong ini mengalami, jadi ada beberapa yang sangat support terhadap perkembangan bisnis kita, tapi ada juga yang mau bunuh kita untuk semakin tenggelam ke bawah. Dabu sekalian. Jadi benar-benar pastikan untuk masalah itu. Ke poin keempat, kalau bisa itu malah dananya itu bukan dari dana leasing atau lembaga pembiayaan atau perbankan dan lain sebagainya, tapi sangat susah karena untuk pengusaha terus membeli unit sebanyak mungkin 5, 10, 15, 20 itu duitnya juga banyak. Jadi ya mungkin yang perlu digarisbawahi, yang perlu disortir di sini seperti yang saya poin nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi. 1, pilihlah lembaga perbankan non leasing atau lembaga pembiayaan untuk membiayai pengadaan unit. Ketiganya, ini pilihlah lembaga pembiayaan yang benar-benar aware sama kondisi. Ketiganya, cari lembaga pembiayaan yang benar-benar bisa mengerti keadaan. Jangan ya, semua pengusaha pasti akan membayar, cuman kan jangan terlalu depres dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika kita seharusnya bisa berpikir, kita seharusnya bisa melakukan pekerjaan yang lain, malah jadi terganggu dabu-dabu sekalian. Tapi konten kali ini hanya untuk menjawab DM terhadap saya, email terhadap saya. Tentunya bukan untuk menggurui atau menjustifikasi, tapi kita mengambil gambaran apa yang sudah terjadi selama tahun 2020, 2021 dan awal 2022 ini. Tanpa bermaksud untuk menjustifikasi dan menggurui, dan tentu saja untuk pengusaha yang sudah malang melintang di dunia permaterialan ini akan sangat sepele. Maksudnya berpikir masalah itu. Ini untuk dabu-dabu sekalian yang baru pertama akan mengambil unit karena tergiur oleh DP yang rendah. DP yang rendah itu juga akan memusingkan ketika nanti kondisi seperti ini, karena cicilannya akan pasti besar. Apalagi dengan harga unit yang sekarang, dengan harga bak dam yang sekarang, karoseri yang sekarang, itu pasti angsurannya nanti akan di atas 10 juta, 11 juta kalau DP-nya rendah. Ya kalau kita memiliki pekerjaan yang pasti dari bulan 1 sampai bulan 12 dan continue dari tanggal 1 sampai tinggal 30, katakanlah 500-600 ribu per hari, itu sudah akan bisa mengcover, tentunya dengan muatan dan beban yang tidak begitu berat. Karena kalau bebannya berat mungkin bisa mendapat penghasilan sekitar 25-30 juta per bulan, tetapi nanti maintenance-nya itu akan di angka 10-15 juta, jadinya sama aja, mungkin malah kadang kurang. Dan pastikan para operator unit itu bukan kutu loncat, sehingga ketika dipasrai unit itu selalu bisa bertanggung jawab atas unitnya dan melakukan perawatan unit secara sewajarnya, secara apa yang dilakukan terbaik untuk kendaraan tersebut. Bukan ketika sudah agak-agak rusak nih, apa demenyar, kalau orang Jawa bilang demen nek anyar, tapi nek udah nggak anyar ditinggal, itu ya nggak bagus. Pastikan nilai operator itu benar-benar bisa sesuai umur unit, misalnya 5 tahun itu baru ganti sopir atau operator dan lain sebagainya. Mungkin tabu-tabu sekalian akan lebih berpengalaman dan lebih mengerti tentang keadaan
dan kondisi ketika akan melakukan pembelian unit. Saya hanya memberikan sedikit pertimbangan tanpa bermaksud menjustifikasi. Oke, tabku sekalian, jangan lupa selalu untuk subscribe, kami mohon. Dan bagi yang belum subscribe, kami mohon untuk subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga tabku sekalian selalu dalam kondisi yang glory, glowing, sehat, dan tentu saja dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai ketemu di next konten. I love you.